Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,11%, harga 2.410. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Indi di distribusi. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga batubara yang semalam itu ditutup cukup dalam, turunannya ya 11%, harga 253. Dan langsung direspon saham Koal itu open gap down semua. Tapi apakah ini sinyal kurang bagus? Kalau dilihat nggak masalah menurut saya, tapi memang Indi membentuk lower high di area 2630 yang perkiraan saya minggu ini dia bisa naik sampai 2300. Ternyata nggak mampu ya. 3 hari ini dia malah anjlok. Turunannya juga dengan volume besar, tapi menurut saya yang penting nggak turun dari 2400. Besok mungkin bisa ada hijau. Kita lihat aja harga Koal nanti malam ditarik naik. Kalau ditarik naik hijau lagi mungkin 3% 5%, Indi open gap up lagi itu naik ke atas ya, karena udah di area support. Dan kondisi seperti ini dia masih di dalam downtrend channelnya. Target turun ke 2200 itu ya bisa terjadi. Cuman kita lihat aja bertahan gak di 2400. Kalau nggak ya sangat berpeluang ke 2200 ya untuk Indi. Tapi kalau bertahan besok hijau, ada peluang konsolidasi karena ini ada pola bearish flag. Target turunnya ya bisa sampai 2300 2200 itu. Seperti itu. Untuk Indi lebih baik wait and see aja dulu. Saya juga ada perhatikan Indi. Saya juga ada perhatikan Indi ini mau masuk ya. Cuman ya kondisi seperti ini ya belum dulu lah. Belum ada menarik. Jadi seperti itu. Kalau besok ya ini masih turun. Memang di area support. Benar nih nangkep pisau jatuh. Kalau besok ternyata koalnya turun lagi ya anjlok lagi nih ya. Itu harga-harga psikologis nih untuk Indi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat. Ditutup terkoreksi juga 3,83%, harga 3010. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Adro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga ada buangan setelah dia membentuk pola koreksi 2 hari dan tidak dikonfirmasi dengan hijau, malah lanjut turun dan open gap down, dan sekarang di area support lagi psikologisnya 3000. Mungkinkah ini dipertahankan Adro? Untuk Adro kondisi seperti ini takutnya loh ya, pola dead cat bond jebol juga 3000. Kita lihat aja bertahan nggak. Lihat konfirmasinya besok karena hari terakhir ya. Kalau dilihat koreksinya juga belum kecil. Kalau ada ekor panjang lagi, besok ada tarikan, cukup bagus ya. Yang penting jangan sampai tutup di bawah 3000 Adro besok. Kalau bisa sih hijau besok. Kalau bisa tutup di atas 3100 itu bagus untuk Adro. Lebih baik untuk Adro wait and see aja dulu. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1690, terkoreksi 3,7%. Kalau dia transaksi asing net sell. ADMR nggak masuk dalam LQ45 ya. Padahal waktu sebelumnya itu digadang-gadangkan dia bisa masuk dalam LQ45. Ternyata gagal. Itu makanya direspon pasar tiba-tiba dibuang hari ini kan. Kalau dia buka sebenarnya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR ya sudah sampai peak 1700. False break, iya kemungkinan besar false break, dan masih kemungkinan besar konsolidasi. Kalau dilihat support kuatnya 1600. Kalau mau beli ya di area bawah itu. Tunggu aja 1-2 hari atau 3 hari koreksi ya untuk ADMR. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Kalau baru beli harga sekarang memang masih bisa ditoleransi, baru 10 poin kan turun dari support. Kalau besok dia balik hijau, ya ada sinyal perlawanan. Yang penting besok jangan koreksi lagi. Kalau dia koreksi lagi sangat berpeluang untuk ADMR ke 1600. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3390, terkoreksi 2,58%. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia buka sebenarnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga ada buangan. Kalau menurut saya kondisi seperti ini tarik aja, pakai aja supportnya ini, support minornya 3200. Kemungkinan besar konsolidasi juga nih untuk
PTBA sambil menunggu laporan keuangan. Jadi besok mungkin bisa turun. Akan uji area 3.200 supportnya. Seharusnya bisa dijaga. Kalau support kuatnya ya neckline 3.000. Tapi kemungkinan konsolidasi nih untuk PTBA ya. Jadi mungkin ada koreksi 2-3 candle lagi ya nggak masalah. Yang penting bertahan di atas 3.200. 3.200 itu bisa jadi support yang semestinya dijaga oleh PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,83% ke harga 35.125. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di bekas semuanya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG kondisi seperti ini dia di area support, open gap down dan 38.000, 33.000 itu memang level psikologis karena di situ ada trend line downtrend dan di situ juga ada neckline dulunya support kuat. Dan ternyata gagal. Kita lihat bertahan gak dia di atas 35.000. Kalau koreksi satu candle lagi nggak masalah juga. Yang penting tutupan ITMG berada di atas 35.000. Tapi kelihatannya juga kurang bagus ya. Nih candle rejectionnya ditutup lagi candle merah. Tapi ya bisa aja ada hijau minggu depan ya. Yang penting kuncinya 35.000. Jangan tutup di bawah itu untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 25.250, terkoreksi 3,07%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR kondisi seperti ini false break juga, yang penting nggak turun dari 24.000, 23.000 tuh bagus, masih UNTR. Bisa jadi UNTR konsolidasi. Dia retest dulu trendline downtrendnya ini ya, kalau ditarik semenjak 15 Desember ya retest saja terus rebound lagi. Kalau bisa balik ke atas 26.000 besok oke. Tapi kalau dia terus koreksi, kesempatan spekulasi buy bagi yang belum punya di area 24.000, 23.000 itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 294, terkoreksi 3,28%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas sebenarnya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit kepentok juga. Sepertinya false break dan konsolidasi lagi. Akan uji supportnya 280. Ya nggak masalah. Yang penting nggak turun dari 274. 272 itu. Untuk Doit ya kalau mau belinya di area support di sekitaran 284 sampai 274 area itu ya. Mungkin 1-2 candle lagi koreksi menarik untuk spek buy untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.685, terkoreksi 2,31%. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia bekas sebenarnya Harum ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum kalau pola-pola seperti ini bisa jadi false break, tapi ya kemungkinan tetap dijaga di 1.600 sampai 1.640 itu. Ini kan kelihatan trend downtrend dia nggak mampu nembus dan koreksi dulu, mungkin retest bawah lagi, retest support baru mantul ya. Kita lihat aja. Harusnya sih masih bagus. Yang penting nggak turun dari 1.600 ini untuk Harum. Seperti itu. Atau ya bisa jadi skenario Harum ini masih konsolidasi di range yang cukup lebar 1.500 sampai 1.800 ini ya. Kalau dilihat support kuatnya mana? 1.500. Seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.030, terkoreksi 2,89%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR kondisi seperti ini false break juga, dia ke 4.000 lagi ya sampai 3.900. Ke situ ada mantul ya, peluang mantul tetap ya. Tapi mantul-mantul terbatas dan perlu hati-hati kalau sampai jebol 4.000 atau 3.900 itu pola dead cat bond dan lanjut downtrend untuk BSSR. Kuncinya 4.000, 3.900 jangan sampai jebol. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup terkoreksi 3,44% ke harga 3.080. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semarinya ABMM sedikit ada distribusi.
Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ABMM dia kembali lagi ke support 3000, itu support harus dijaga, dan ya memang seperti itu, dia sudah naik tinggi dan ada koreksi 3-4 hari ya wajar profit taking ya, karena sudah dipucuk, sudah sempat ke 3270, itu yang beli dari 3100 sudah profit sekitar 3% 4% sampai 6% ya wajar profit taking. Di area bawah nih ada pantulan, peluang besar ada mantul di 3000. Hari ini dia menyentuh 3030 dan mantul kan, mantulnya sekitar 50 poin dari harga penutupan. Jadi seperti itu untuk ABMM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu ada candle merah, itu sangat hati-hati kalau sampai jebol 2800, berarti kalau sampai jebol 2900 berarti sinyal 2 minggu kemarin membentuk lower high ya di area 3250. Ini hati-hati sebelumnya di sini. Ini mulai downtrend nih, apalagi jebol 2900 atau 3000 itu untuk ABMM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup di harga 19.975, terkoreksi 4,42%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia kesemuanya Bian hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bian perlu hati-hati dekat support, tapi semoga aja mantul, dan kalau sampai turun dari 19.000 itu sinyal lanjut turun ke bawah. Targetnya bahkan bisa ke 1.500 1.600. Hati-hati kalau Bian sampai jebol 19.000-nya. Sekarang di area support ya, besok kalau ada tarikan harga komoditas keuangan naik cukup signifikan, mungkin di atas 3%, besok open gap up saham-saham batubara. Hijau, teman hijaunya mungkin nggak kuat ya, naik-naik tipis ataupun naik cukup tinggi tapi habis itu diguyur lagi. Seperti itu. Untuk Bian langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 570, menguat tipis 0,88%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Toba diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba ini kalau melihat kondisi seperti ini 600 level psikologis harus tembus itulah ya besok atau minggu depan. Dan Toba kembali rejection, walaupun rejectionnya dia membentuk lower high. Tapi bagusnya Toba ini kembali ke atas EMA 20-nya, sempat jebol tapi kemudian naik. Cuman sayangnya dia sudah membentuk lower low walaupun high-nya masih sama dengan hari kemarin. Ya besok harus ada tarikan minimal ya, minimal tutup di atas 680 685 sudah cukup bagus, nggak perlu sampai 600. Tapi kalau bisa tutup di 600 itu malah makin bagus untuk Toba besok kalau bisa ya, atau Senin Selasa lah ya. Besok tuh minimal di 680 685 udah bagus. Jadi seperti itu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.